Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Sebelumnya kita bahas tentang pengumpulan Al-Quran, kita bahas tentang sab'ati ahruf, 7 huruf ya. Nah, maksudnya 7 huruf ada di banyak riwayat. Banyak riwayat itu menyatakan bahwa Al-Quran ini diturunkan dengan 7 huruf. Yang jadi permasalahan cuma apakah 7 huruf ini yang kemudian itu menjadi 7 qiraah ya. Itu yang perlu ya nanti. Jadi nanti ada istilah nuzilatil Quran ala sab'ati ahruf. Nuzul apa anggaran yang jelas pembahasan nanti nuzulul Quran ala sab'ati ahruf. Ahruf ya, nanti atau ala sab'ati hurufin yang kena sama ahruf. Dan caranya Al-Quran turun dengan 7 huruf. Nah kemudian yang jadi masalah nanti 7 huruf ini apa huruf ABC kayak gitu atau huruf ini logat. Paham ya? Cara kemarin misal kayak ini dalam bahasa kita ini ada 2 huruf ya. Huruf pertama dodol dengan ketika hurufnya bukan dodol berarti jinak. Ketika hurufnya dodol ini berarti jualan. Oh, artinya. Nah, apa ini dimaksud? Karena kalau yang dimaksud huruf ini adalah ABC, maka tidak mungkin misalnya Al-Quran ini dihubungkan dengan 7 1. Sehingga kalau kayak gitu maka kata dodol ini punya 2 ahruf. Lalu kemudian ada lagi, ini ada berapa ahruf? Kira-kira ada berapa makna? Ya. Apa? 1 ahruf pasta gigi. Pasta gigi. Kalau orang tua Anda baru nyembelih ayam itu ngeresiki dalamnya jenenge apa? Hah? Odole ayam ya? Hah? Nah iya jeruan kan anak odol atau bulog sebagainya ya? Wah ini, nanti kasusnya mana aslinya? Lah Purbalingga kerang tinggal dore ya. Odol itu kan jeruan, entah jeruan ayam, jeruan wedhus itu masuk odol. Ya, berabean cara pada jujur. Ada apa? Dalaman binatang nanti yang sudah disembelih itu nanti odol. Sehingga nggak ngerti takoni ayo, tapi kok kayak karena mau kali odolnya dikumbah kayak dibangi, tak ini kan ya. Kalau khususnya barang ini, bisa. Ya. Nah, nanti kita nanti berkaitan sab'ati ahruf nanti apa sih sab'ati ahruf, terus kemudian apa yang masuk ke sab'ati ahruf dan kemudian sebab besarnya atau perbedaan tentang makna sab'ati ahruf dan ikhtilaf nanti. Ya. Nanti. Ya. Nah, tetapi yang paling jelas bahwa nanti ya bahwa berkaitan sab'ati ahruf kalau kembali ke bahasa Arab ya sebenarnya nanti kayak dalam bahasa Jawa ya kira-kira kalau bahasa Indonesianya lama tidak makan apa? Dampaknya lapar lah jatuh peang ya lah jatuh peang
tanpa penjol ya apa? Nah. Atau lah jatuh Banyumasan lapar? Lagi ke. Ini ora kencot gimana? Kencot ya. Loh ini kok ya. Ya. Terus kencot apa meneh? Ngelih ya. Ngelih ora sih nggon Banyumas dingin. Kencot ngelih terus apa luwe? Hah? Di Banyumas. Kan Purbalingga dan sekitarnya yang paham ora? Enggak salah. Padahal nanti kalau menggunakan ada orang itu dari ponakane Tarno. Nah ini nanti kencot. Ini kalau kita kembali ke lahjah atau bahasa selain Banyumasan ini nanti punya makna lain apa? Terinjak, terinjak, idek, Lah iya, kencot ini nanti dari lahjah lain atau bahasa selain Banyumasan kan nanti bisa terinjak, kan gitu toh, dan sebagainya. Lah, ini paling tidak berkaitan dengan ya kembali ya tujuh ahruf kalau kita menggunakan bahasa kita ya kayak kita ada dialeknya terhadap suatu kata gitu. Ya, dialek. Bayangkan memang nanti suatu dialek kita mempengaruhi makna. Ya. Pencot ngelih ngelapar itu cuma Indonesia ya. Yang asli kan Pemalang atau Pemalangnya Pemalang apa? Ngelih. Terus liane ngelih. Ngelih kan nggak umum. Galiran kelaparan. Ya, galiran kan kelaparan, bukan lapar. Itu, Gue. Terus, ngesin Tegal apa Tegal? Atau Brebes? Ramadhan, Nah, ini nanti kalau kita ambil saja lah ya. Kita ambil secara global, ya, lapar menggunakan dialek atau logat Jawa Tengah ini sudah ya, lebih dari 10. Ini kan saya Batang Pekalongan, apa nama? Izin Pak. Hah? Izin? Oh izin. Ini ya sehingga ya Al-Quran nanti juga kayak gitu sehingga nanti ada kataan bahwa Al-Quran dibaca kayak apa nanti menggunakan bahasa mana suku Hudel apa suku Kinana atau suku yang lain ada sebagian kalau ya mereka yang mengartikan bahwa sab'ati ahruf yang disebut ahruf adalah dialek kayak gitu. Nah sehingga nanti kalau kita bahas yang ulumul Quran yang lebih besar, nanti ya kita akan temukan nanti jadi kira-kira kata apa saja nanti bukan aslinya ini bukan dialek Arab, tapi kemudian misal kok dijadikan bahasa Arab katanya Al-Quran menggunakan bahasa Quraisy, oke, tapi cara pendek yang asalnya bukan bahasa cara pendek, asalnya yang bukan bahasa Indonesia kemudian dipakai di Indonesia menjadi bahasa Indonesia ya. Nah, begitu juga berkaitan dengan dialek. Ya. Kalau di Jawa itu kan bahasa satu beda-beda ya Pak ya. Kalau di Arab juga begitu nggak Pak? Ya sama. Berarti Al-Quran itu khususnya untuk dialek Quraisy. Ya, gini makanya kan ya nanti dalam Al-Qurannya nanti kemudian ada 7 huruf itu nanti kan ya ada yang nanti bahasa yang dipakai dalam ayat ini menggunakan bahasa suku mana cara kita ya nanti menggunakan suku misal ya suku Banyumas apa suku Kedu atau suku Kental Pekalongan maksudnya apa kan? Atau satu Tegal kan? Dia kan tadi kena bapak beda dialek, beda suku, beda dialek ya. Gimana cara orang yang gimana kalau kita yakin
bisa juga diartikan dengan arti yang lain. Itu nggak maksudnya ya Pak Kamran gitu kan. Itu kan bisa diartikan dari rumusan seksual gitu ya Pak ya. Nah, kita yang mengartikan bahasa Indonesia, gimana kita yakin kalau itu artinya tepat? Begitu. Lah, makanya di sini kita perlu nanti kemudian sebenarnya di dalam misal ya dalam translatnya atau dalam tafsir menafsiri, maka sebenarnya tidak hanya Al-Quran, kalau lebih Al-Quran ini perlu adanya beberapa perangkat. Nah, kalau kita ingin menafsirkan bahasa Jawa ke bahasa Indonesia, maka kita harus ngerti tata bahasa Jawa. Nah, sehingga nanti dia ngerti itu Jawa mana, kayak apa, oh maka kita artikan apa. Nah kemudian satu, di samping itu juga nanti perlu adanya filologi misalnya ya, kalau editing yang lebih menekankan kepada editing dan pemilihan kata. Nanti ini kata yang lebih tepat apa, ya. Dan hal itu sebenarnya tidak hanya itu dok. Bahkan seorang tukang warung ini dia juga harus bisa menjadi mufasir handal. Paham ya? Loh kenapa? Sekarang ini warung apa? Misal warung jus. Kalau dia tidak menjadi penafsir, ini nanti Arab pelanggan pada bubar. Ya. Paham ya? Contoh, kenapa si ya, tukang warung ini berupaya untuk mencoba menafsiri atau ya mengalihkan dan memahami pemaknaan kata. Kira-kira kalau Anda ke warung jus, Anda pesen jus kan tidak lengkap toh, jadi ngomong. Nah, kemudian si tukang warung kan mencoba menafsiri. Ketika misal saya jus 3 ya. Misalnya, atau saya pokat 3. Itu kira-kira kalau warungnya warung jus, apa Anda diberi pokat yang belum dijus? Tidak. Jadi menafsiri, karena ini tempatnya adalah tempat itu, maka tentunya dia mengatakan saya pokat 3. Ini berarti dia pesen jus alpokat 3. Kan gitu. Sehingga dia jawabnya manis atau tidak, dikasih es atau tidak. Lah kalau hanya pokat biasa, tidak mungkin nanti dikasih es kan. Misalnya. Nah, dia kan sudah berusaha untuk menerjemahkan. Nah, kita juga kayak gitu. Kita dalam komunikasi seharian dengan sama teman juga berusaha untuk mencoba menafsirkan. Nah, kalau Pak, kalau bahasa yang digunakan sehari-hari orang Arab itu bahasa pokok sama yang dipelajari oleh negara lain itu biasanya bahasa apa Pak? Yang sehari-hari Arab? Ya bahasa Arab yang kita pelajari, ya pokoknya ya gini aja, sekarang gini, penae. Karena ini berbicara tentang antara kita dengan bahasa orang lain, ya. Maka kita mengembalikannya gini. Kalau kita bertemu orang Arab yang mana dia sebelum ke Indonesia itu sudah dibekali dengan bahasa Indonesia, ketemu kita, ya. Saya dia bingung, paham ya? Ya, kenapa? Karena orang Arab atau orang yang berbahasa Arab yang mau datang dan mau dikirim ke Indonesia, dia tentunya digemblengnya menggunakan bahasa Indonesia resmi. Maka dan diajari Charles itu apa ya nggak ngerti, ngono loh ya. Sing ngerti ku sampean, ya cara benar ya. Ya. Sehingga bisa jadi anak kono misal, ya termasuk misalnya nanti. Ini tidak usah orang luar, ya. Kadang kita yang sama-sama orang Indonesia saja, seandainya kalau wong kali beber atau wong sekitar Wonosobo ya khususnya kali beber, ini kira-kira dolan nggone sampean, ikan kebelet pipis, takone apa? Lepen, kali tuh, lepen apa? Kali. Kalau orang
daerah Anda yang tidak paham, ya, Purbalingga sebagainya tidak paham, misal terus odok-odok umpama sampean ada acara, terus orang alim ke sana. Tanya pada salah satu mereka, "Mbak, atau Mas, lepennya sih mana Mas?" Orang kan enggak akan ya, kalau yang enggak paham tentang logat atau bahasa yang dipakai di Kalbar, dia nanti bertanya, "Oh, lepennya tebeh." Kan jadi napa teng lepen? Karena apa? Lepen ya, kali ya. Nah, kan kalau ke WC kan wong kan kali toh. Ya. Ya. Lah lek kali itu bahasane lepen, arep mengkali. Mari kali kan kamar mandi kan buang. Nah, ketika digawa maring bahasa ya Purbalingga, digawa maring Pemalang ya, digawa maring misal Batang atau sebagainya, nanti yang namanya melepen yang kok tidak nane kali. Nah, maka nanti kalau orang yang sudah biasa tahu daerah sekitar Wonosobo dan logat Wonosobo, maka tidak mungkin dia akan menunjukkan digawa maring kali ini ya. Tapi ditunjukkan tentang apa? Tentang kamar mandi. Itu. Nah, maka ya ini sama-sama Indonesia. Enggak salah. Sehingga yang orang Arab pun nanti pemakaiannya bahasa Arab bagaimana? Pemakaian bahasa Arab sama seperti kita. Paham maksudnya? Maksudnya apa? Pemahaman bahasa Arab bagi orang Arab kok sama seperti kita? Ya kita orang Purbalingga ya, sehari-harinya ya tetap akan menggunakan bahasa Indonesia ala Purbalingga. Orang Banjar kayak gitu, orang Pemalang kayak gitu dan sebagainya. Ya, tapi ketika orang Purbalingga ingin berkata berbahasa Indonesia dengan orang yang sama-sama Indonesia tapi dari selain Purbalingga atau yang nasional, dia akan menggunakan bahasa Arab atau bahasa Indonesia resmi, bukan Indonesia daerah. Karena yang namanya logat atau bahasa Semarang, bahasa Jawa, ya, bahasa Minang sebagainya, nanti kalau di luar yaitu bahasa Indonesia, varian-varian dari bahasa Indonesia, bahasa yang ada di dalam artian bahasa yang ada di Indonesia, bukan bahasa resmi Indonesiaan gitu. Maka orang Arab ya saya rasa kayak gitu, karena saya juga belum pernah ke sana sih. Sehingga bisa jadi ya kalau bisa manggon di sana mah. Jadi gini, sehingga bisa jadi ketika kita ke Arab kemudian berkomunikasi dengan orang Arab, bisa jadi orang Arab ini bingung. Nah, kecuali kita menggunakan bahasa Arab kita yang biasa ada di pesantren, bahasa di sekolahan. Kemudian kita berkomunikasi dengan mereka orang Arab yang ada di kantor. Ini saya rasa paham. Tapi kalau orang Arab yang istilah dalam pemulung, tukang bersih-bersih, saya rasa banyak yang juga mereka tidak paham. Karena istilahnya nanti kemudian kayak bahasa Indonesia kantoran, kalau bahasa Indonesia sawahan itu beda. Kan gitu. Ya. Sekarang Indonesia bahasanya Melayu, Melayu yang fokus Melayu yang Indonesia nanti Sumatera. Kalau Sumatera atau Palembang atau paling tidak sekarang gini, misal yang paling dekat saja gini, antara orang Jakarta, ya ini kan dia berbenturan dengan dua bahasa. Kita di Jakarta menggunakan bahasa Indonesia resmi yang seperti diajarkan di sekolah atau bahasa kantoran. Ini bisa jadi orang sana ada yang bahasa tidak paham. Kalau dia bukan orang kantoran, cara istilah ini wong ngalasan gitu ya, atau wong pasar, ini dia tidak paham bahasa kantor ada, banyak tidak paham. Kenapa? Ya karena dia biasa menggunakan bahasa Indonesia tapi bukan bahasa Indonesia resmi atau kantoran, dan kita menggunakan itu sehingga terjadi adanya itu. Ya miskomunikasi, mis apa yang jelas nanti pemahaman itu nanti akan terjadi berbeda. Gitu. Itu sering. Ini ya. Gitu. Nah ini lah. Ya. Lah nanti kemudian ya. Nanti kembali ke sabgati akhro ini nanti
Nah, jadi kembali lagi ya, jadi karena kembali ke Arab ini sama seperti Indonesia, yaitu setiap kabilah atau setiap wilayah ini nanti memiliki bahasa masing-masing yang tidak dimiliki oleh logat lain. Sehingga dengan demikian nanti muncul adanya nanti Al-Quran itu menggunakan bahasa mana. Begitu juga bahasa Indonesia resmi ini tidak semuanya asli dari Melayu. Gitu. Apa semuanya dari sana? Misal ada tidak bahasa Indonesia yang kemudian sekarang baku menjadi bahasa kantoran, tapi berasal dari Jawa, ada tidak? Hah? Banyak malah. Ya. Tunggal itu aslinya bahasa nanti. Iya. Tunggal. Hah? Iya. Nah, kemudian itu malah dijadikan dicekelang Garuda kayak itu, Bhinneka Tunggal Ika. Ya. Kalau Eka bahasa nanti. Misal. Dan itu kemudian orang Irian ya paham akhirnya. Ya, misal. Karena kenapa kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia resmi. Tapi begitu juga ketika bahasa Sumatera atau bahasa Aceh atau bahasa Kalimantan dan Sulawesi sebagainya kemudian diserap menjadi bahasa Indonesia resmi, ya kita paham. Kalau yang belum dan tidak biasa dipakai dengan bahasa Indonesia resmi, ya kita bingung kalau mendengarkan. Ya. Nah, kembali lagi nanti berkaitan dengan dialek-dialek yang ada atau logat-logat yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Arab khususnya ini saling berbeda, tetapi dari dialek-dialek yang ada ini yang lebih unggul adalah dialek Quraisy. Nah, kenapa dialek Quraisy lebih unggul? Dialek Quraisy lebih unggul ini karena kalau kita melihat kepada kebiasaan orang Quraisy yang kemudian disebut di surat Quraisy ya, Rihlat Asy-Syita'i was-Shayf, dia biasa melakukan perjalanan di musim kemarau maupun musim penghujan, alias setiap fase. Nah, karena kehidupan orang-orang Quraisy ini khususnya di Cagerno ya, bahasa lain Cagerno. Jadi ditopang oleh adanya perdagangan. Sehingga kalau dia tidak bisa keluar perdagangan, kemudian coba kalau kita melihat kepada awal-awal ya masa hijrahnya Nabi ya, yang mana ketika itu ada blokade dan juga penjegatan atau penghadangan jalur-jalur perdagangan Quraisy dari Mekah ke Syam. Ini orang Quraisy kelabakan karena memang hidupnya di situ, karena enggak tani apa nah, dengan adanya mereka banyak ya, bergaul dengan negara lain, maka tentunya semakin banyak kosakata yang kemudian dimiliki. Ya tidak ubahnya kita, ketika kita semakin banyak bergaul ya nanti kita ngerti ya jenis endog ya. Endog cara Tegal apa? Hah? Endog kan ya. Nanti misal. Nah terus cara kita endog. Nanti ada lain kalau rada diamplas halus sithik dadi napa? Tigan gitu. Misalnya. Ya, misal. Nah, terus kalau gimana? Dan endog ya, endog sih biasanya. Endog ini juga nanti bisa menjadi makna kata yang tidak bagus. Endog apa endog? Hah? Ya telur. Tapi saya coba saya balik. Endog siapa sih kok? Ketika kayak gitu, itu makna endog ini sudah beralih dari tempat semula menjadi hal yang tidak baik, kan? Pelecehan. Misal, baik. Ini bahasa itu kayak gitu. Misal. Nah, kemudian ketika rodo alus, bisa jadi endog ini juga bisa menyatakan hal yang buruk menjadi atau berubah menjadi makna yang lebih baik. Contohnya apa? Sampai ngedog nang kathok ya.
Iku supaya apa? Periode halus ngomong kepesing iki, yang ngomong kepesing ora. Ngono aja. Nah itu kan nanti itu juga bisa. Nah ini bahasa yang akan gunakan. Nah kemudian kenapa Al-Quran kemudian menggunakan sabgati ahruf 7 dialek? Itu diantara ya itu ya sehingga ada kemudahan nah kita, gitu ya. Tapi kira-kira gambarnya tinggal nanti pakai keilmuannya gue ya nanti. Ya. Nah, satu kembali lagi tadi ke bahwa bahasa Quraisy ini adalah bahasa yang lebih sarapannya lebih kaya dengan kosakata karena mereka banyak sarapannya bertukar bahasa dengan orang lain, banyak berkomunikasi dengan lain, ya. Sehingga kita paham. Nah kalau contohnya kalau kita biasa, manggungnya di mana? Saya pernah Cuitan. Tempat di mana tempatnya? Di? Joko Ikan ini. Oh, Pak ini laju. Wono lekar munggah. Ndong sili munggah. Gitu. Amen? Wah? Tempatnya? Kemana? Oh. Nah, Projo ya. Pernah dihapusi oleh batin ngos? Angkatan apa? Tidak. Dihapusi tidak? Amen, memang tempat di mana? Asli Kerasak. Purwokerto. Kerasak di mana? Oh, nang Unsik Dewa. Wis tahu diakal di Pak Hayat lho. Sehingga kadang-kadang ya kadang orang gereja pondok ya kadang itu guyonan sebagainya. Kayak mereka tahu Anyar kan Robatnya banyak kosakata banyak itu perintah. Tolong ya, lu kok nas gawon lho ya. Warung ngono ya. Wis tahu berarti ya. Wis tahu ya berarti ya. Ya. Kemudian karena dia ngerti siapa, kok pernah makan wae warung kono ngomong iki kok. Ya. Lalu ketika ke sana seneni ya dan sebagainya. Lah, tapi dengan adanya itu kemudian kita tambah kekayaan bahasa yang tadinya tidak ngerti ya tadinya ngerti. Ya. Praktis gawon. Amerika dibalik. Ya, misal, tapi ketika kita sudah berkomunikasi banyak, akhirnya ngerti oh itu. Ya. Hah? Kemudian ya itu salah satu daripada faktor atau pengaruh adanya banyak berkomunikasi menimbulkan banyak dan semakin kita banyak bergaul, semakin kita banyak berkomunikasi dengan orang lain, ini akan memperkaya kosakata. Lah, bahayanya nanti ketika kita semakin banyak kosakata, nanti ketika ngomong ini orang lain yang ruwet. Ini menggunakan bahasa nanti kira-kira untuk menerjemahkan. Ya, kembali lagi karena kembali bahasa Quraisy atau logat Quraisy ini logat yang terkaya kosakatanya, kemudian Al-Qur'an menggunakan logat terkaya. Meskipun logat Quraisy ini dari segi kebahasaan ini memiliki kosakata yang begitu kaya, ini pun ternyata belum bisa menangkap dan belum bisa menerjemahkan pesan Tuhan yang dikirim dan diwahyukan kepada Nabi. Ya. Coba kira-kira antara nanti kira-kira mulai dari beras sampai bubur Inggris kira-kira apa? Begini? Ya. Kalau bahasa Jawa beras itu wis ono apa? Menir ya. Ono ya. Menir beras itu. Beras apa? Misalnya kemudian. Nah, bahasa Arab ya kayak gitu. Nasi kira-kira. Tolong meneh.
bahasa Arab duduk nanti bisa berubah bahkan termasuk nanti Arab khususnya Quraisy onta dalam bahasa Quraisy ini memiliki bahasa lebih dari 10 untuk onta. Ada kalau tidak salah ada 20-an. Nah, itu yang menggunakan apa subbahasa yang lebih kaya atau dialek yang lebih kaya. Ini ternyata juga belum bisa menangkap pesan yang diinginkan Tuhan. Kira-kira ya sehingga nanti. Nah, misal kalau berubah nasi, ya, nasi pecel kira-kira apa bahasanya? Ini kan nanti berubah. Contoh ya dalam bahasa Arab. Kalau baitun apa? Baitun rumah. Terus kalau al-khola apa? Kamar mandi. Kamar mandi. Ya, khola ya dulu. Kholiun adalah sepi. Ya, nah kemudian ketika diganti dengan ini akan berubah dan ini juga berubah. Yang memang asalnya ruangan nyepi, WC ya. Nah, contoh mana? Kalau ahlun apa? Terus kalau ini apa? Kemudian ini apa? Bukan kutu buku, tapi Yahudi Nasrani. Kan gitu kan? Al-Quran, bahasa Al-Quran berapa kayak gitu? Meskipun awalnya ahlun adalah keluarga atau saudara lah yang termasuk umumnya nanti adalah orang-orang yang nanti bisa mendapatkan bagian dari peninggalan seseorang. Ya. Jangan kitab ini buku atau sebagainya, sehingga seharusnya ahlul kitab kutu buku. Tapi Al-Quran tidak mengatakan kayak kita. Al-Quran adalah ya ahlul kitab di tanah ila kalimatin saling benar-benar ala tabu ya Allah apa? Ya Yahudi Nasrani. Ya perkembangan kayak nah, itu dimiliki oleh bagian Quraisy dan kembali lagi ya, itu saja belum bisa menangkap dan belum bisa ya, menerjemahkan pesan yang disampaikan oleh Tuhan dalam wahyunya. Ya. Nah, saya atur ahruf enteng ya. Ya. Ahlul kitab itu kan orang Yahudi sama orang Nasrani ya Pak ya. Karena dulunya itu mereka diturunkan dalam Taurat sama Injil. Kenapa orang ahli Quran juga nggak dinamakan ahli kitab Pak kalau di Al-Quran? Oh gitu. Malah ahli Quran di Al-Quran tidak ada enggak? Hah? Ahli Quran di Quran disebut sebagai apa? Orang-orang yang beriman juga. Orang-orang yang beriman. Nah, kalau orang beriman masih umum. Masih umum. Apa penyebutannya? Kalau mukmin masih umum juga Pak. Mukmin umum. Karena orang mukmin orang yang maca Quran juga kayak. Ya, lali sama saya. Jadi secara yang awal kalau tidak salah secara babu ya, secara fokus Al-Quran belum membicarakan ya belum. Kalau setahu saya lupa tuh ya. Dan mudah-mudahan ada nanti. Ini belum secara fokus belum menyatakan langsung bahwa yang ahli dengan dirinya disebut sebagai ahli Quran dalam Al-Quran belum ada ya. Ya. Cuma meskipun di sana misalnya inna Quran al-Fajri karena masyhuda, tapi yang disebut Quran al-Fajri di situ bukan Al-Quran bacaan Al-Quran, tapi Quran al-Fajri ini adalah sholat yang dimaksud malah sering diambil sebagai Quran inna Quran al-Fajri karena masyhuda adalah sholat subuh. Ya kembali kenapa Al-Quran menggunakan ahlul kitab? Ya, coba kira-kira sebelum Al-Quran ini ya, kaum yang memiliki kitab yang resmi bersifat samawi ini mana? Ada satu. Yang berikutnya kemungkinannya, kalau yang sebenarnya saya juga tidak paham ya. Jadi kenapa
Al-Quran menyebut anak Yahudi dan Nasrani sebagai ahli kitab. Ini menurut saya termasuk penghormatan Al-Quran terhadap kitab mereka. Kan gitu. Sehingga sebenarnya kitab mereka diakui sebagai kitab yang resmi. Meskipun kenyataannya kemudian dirubah-rubah, maka mereka ini menimbulkan dampak arti bahwa mereka yang memiliki kitab resmi kemudian dirubah-rubah adalah orang yang jelek. Nah sekarang kalau Anda punya ijazah asli kok kemudian dirubah-rubah, kira-kira piye? Ya kira-kira itu. Kalau orang yang ahli kita tersebut, nama agamanya apa? Ahli Jabur. Jadi gini, sebenarnya berkaitan ahli Jabur ini kan ahli Jabur tidak membawa perubahan syariatnya. Sehingga ahli Jabur yang Daud kan fase di antara Musa dan Isa. Maka mereka masih mengikuti agama Yahudi. Dan sebenarnya antara Yahudi dengan Nasrani kalau ditinjau mereka sama keturunan yang sama. Yaitu keturunan daripada Yakub ya. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Nah Yakub ini punya 12 anak ya. Yang 10 dari siapa? Wahilah atau siapa? 10 dan yang 2 Yusuf dan Bunyamin dari istri yang kedua. Nah dari anak 10 anak dari istri pertama ini diantaranya adalah Buddha, Yahuda dan sebagainya itu. Sehingga dalam istilah Israel ketika itu sering disebut dengan pantan atau asnaf atau ahli 12. Gitu. Sebelum Nabi Zabur ya. Sebelum Nabi Daud dapat kitab Zabur Pak, Nabi terdahulu, terus dengan Nabi terdahulu belajarnya Pak kitab apa? Ya kira-kira terdahulu siapa? Karena Musa juga terdahulu dari Zabur ya, dari Zabur. Kalau yang berupa kitab, bendelan kitab ya, bukan lembaran-lembaran ya, Taurat. Nah sebelum Taurat orang lain belajar itu pakai apa kan? Suhuf. Cara pendek kan mungkin cara pendek makalah-makalah mungkin atau buletin-buletin lah cara pendeknya ya. Buletin karena total ini ada 100 ya. Nanti ada yang diturunkan Nabi Adam, Nabi Sis, Idris, ada Ibrahim, bagainya. Termasuk Musa ini juga dapat 10 kalau salah bro ya, sebelum dapat Taurat. Dan sehingga total kemudian cara pendeknya kalau majalah atau buletin itu disebut sebagai kitab, sehingga kitab yang diturunkan Allah ini berjumlah 104. Yang kitab resmi berbendel itu berarti 4, yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Yang lainnya berupa suhuf misalnya. Gitu. Ya. Dalil pertama bahwa nanti Al-Quran ini diturunkan dalam 7 huruf ini diantaranya seperti disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika itu Nabi pernah berkata ya, jadi Aqra'ani Jibril ngala harfin farajatuhu falam azal astaziduhu wa yaziduni hatta intaha ila sab'ati ahruf. Jadi suatu ketika ya Jibril membacakan kepada saya, kemudian saya murojaah, saya mengulangnya, dan saya selalu terus ingin minta tambah-tambah, dan Jibril menambahkan kepada saya sampai 7 ahruf. Nah, tiba ya. Nah, kalau yang 7 ahruf ini kita maknai sebagai sampai adanya 7 cara membaca, ya misalnya berarti nanti pemahamannya ke qiraah, sabngan sebagainya. Nah, tapi kalau ahruf yang dialek ya berarti nanti dari 7 logat. Misal dodol cara bahasa ya Bandung apa cara bahasa ini apa cara kudu jeneng mubarok kan ngono ta. Misal dodol ya mlebune. Jadi kalau Anda beli dodol ke Kudus ya jeneng mubarok bangsane kan. Kalau tukune di Bandung ya dodol itu ya
Ya dodol ngono ya. Meskipun Nagutis ya nanti Nagutis golek dodol ora ono ya. Anane jenang ya. Kira-kira ya. Ini yang pertama. Ya. Yang selanjutnya nanti juga ada nanti dari Ubay bin Ka'ab jana Nabi sallallahu karena ya minta Allah bani Hifar qala fatahu Jibril faqala innallaha ya'muruka an tu'ika ummatakal Qur'an ngala harfin. Jadi Ubay berkata ketika itu Nabi berada di ada di pelataran kaum Bani Hifar. Ketika itu ya si Ubay berkata bahwa Jibril mendatangi Nabi ya, dan Jibril menyampaikan pesan dari Allah bahwa Nabi dianjurkan atau diperintahkan untuk membacakan ya agar Muhammad membacakan Al-Quran kepada umatnya dalam satu ahruf. Lah kemudian Nabi meminta, setelah itu meminta ampunan dan meminta maghfirah, bahwa umatnya Nabi tidak mungkin kuat kalau hanya satu logat atau satu dialek. Maka akhirnya nanti setelah berulang-ulang ya, karena setelah kedua ya sumatahu asaniyah, kemudian Jibril datang lagi kedua kali. Setelah datang kedua, Jibril berkata, innallaha ya'muruka an taqra'a ummatakal Qur'an ala harfain. Dua. Kemudian Nabi berkata, Jibril sama ya minta pada Allah keampunan dan ya maghfirah. Umat saya tidak kuat. Akhirnya Jibril naik lagi, lapor ke Tuhan. Jibril datang lagi ke Nabi dan berkata, Allah memerintahkan agar engkau membacakan ya kepada umatmu dengan salah satu ahruf. Terus sampai akhirnya Nabi orang kuat, akhirnya sampai berhenti di salah satu ahruf. Kira-kira. Nah itu menunjukkan dalil yang menunjukkan adanya salah satu ahruf ya. Gitu. Terus yang lain saya yang ditanyakan. Mau tanya yang tadi. Yang apa? Yang Inna Qur'an sudah. Inna? Yang Al-Isra ayat 78. Quran wajib karena Mas Huda? Iya. Itu kan katanya Bapak tadi perintah kata Quran itu perintah betul sholat dulu. Kalau kata fajarnya itu perintah untuk bukannya udah ada perintah dari akhir sholat dari dulu samsi tidak usah bila itu waktu anak fajar. Ya. Itu gimana ya? Ya gimana, saya juga gimana ya. Kalau diartikan Quran kalau diartikan kalimat Quran itu dengan kita membaca Quran di pagi hari gimana, Pak? Ya enggak masalah, jangan kita menafsirkan ya. Ya enggak masalah, cuma kira-kira nanti sesuai dengan itu dengan literasi yang asli dan juga dengan pendukung yang lain ya. Itu berarti Isra ya. Ya. Geser. Yang ke-12 ya kan. Jadi ya, kalau nanti penafsirannya Nawawi ya, Nawawi Banten
Waktu. Yang beda dari izin sama bapak nggak izin sama atau Saya nggak ngerti wong itu. Ya kalau ada di itu di Tengeri kono. Saya di Tengeri. Saya nggak ngerti karena tadi di rumah kan lampu mati sebentar atau entah wifi-nya mati sekali saya nggak ngerti. Kita udah kontak. Nah, sebentar. Ya kalau yang Anda tahu Tengeri. Ya. Jadi gini memang ya. Berkaitan dengan Quranul Fajri ayat 77 ya. Ayat 77 Oh ya 78 ya. 77 sunat teman kot arsalan qablaka wa rusulina walakin sunat ayat ya. Aqimi sholata liduluki samsi ila wasaqil laili wa Quranul Fajri ya. Lah kemudian inna Quranul Fajri kana udah. Nah, kira-kira perbedaan dari ila wasaqil laili wa Quranul Fajri. Ya. Mana di situ kemudian inna Quranul Fajri kok diulang apa? Karena udah. Mungkin dari penjelasan dari sebelumnya. Inna Quranul Fajri. Sebenarnya yang saya paham ini Pak. Ya. Dari bahasa Arab kan inna kan biasanya diartikan dengan sesungguhnya. Ya. Sesungguhnya berarti di situ diartikan dari sepemahaman saya, sesungguhnya jika kalian membaca Al-Quran ketika di waktu subuh atau setelah salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Yang seperti itu. Nah, tapi nanti kalau kita melihat ke hadis-hadis Nabi yang lain, hadis-hadis Nabi yang lain bahwa ya nanti kalau salah ada orang yang datang sholat isya berjamaah maka dia seolah-olah melakukan separuh qiyamul lail. Ada yang kalau salah sudah ada yang mengatakan qiyamul lail. Nah kalau mendatangi sholat subuh karena sholat subuh berat juga sih itu sama seperti ibadah satu hari satu malam. Kalau yang isyanya semalam. Kalau isyanya seperti qiyamul nisful lail ya berarti yang subuh itu sama nisfatul lail ya. Satu. Yang kedua kalau kita melihat kepada adanya sip-sipan. Ya. Sip-sipan bagi malaikat yang akan menjaga kita di siang hari dan malaikat yang menjaga kita di malam hari. Ini nanti sebelum sip malam ini berakhir, karena berakhirnya adalah sampai terbitnya matahari. Ketika fajar ini yang mereka yang akan sip siang ini sudah datang untuk merekap nanti tadi malam itu apa yang sudah. Dan nanti yang perlu dilakukan di siang hari apa? Kemungkinan tidak ubahnya seperti seisuan perawat yang benar-benar menunggui pasiennya dan bertugas sip ya, merawat pasien di rumah sakit. Ya, waktu subuh itu diantaranya itu sehingga Imam Nawawi mengatakan tahdurul malaikat. Ini masyhuda gitu. Nah, ya. Malaikat siapa ya? Malaikat yang menulis gue dan juga malaikat yang menjaga amal ya. Ya, ini. Ya meskipun kemudian ada sholat nanti sholat asar juga akan terjadi kayak gitu karena kan ketika asar datang ya yang akan sip malam sudah siap-siap dan untuk mempersiapkan dia ini ya. Misal, nah ada yang mengatakan bahwa ya nanti ya yang jelas lah paling tidak nanti berkaitan dengan Quran Al-Fajri meskipun berkaitan dengan Quran Al-Fajri ini diartikan aqimi sholat al-fajr. Berarti kalau kayak gitu ketika wa Quran al-fajri diartikan sebagai aqimi sholatil fajri maka Quran al-fajri maka qiyamu sholat atau qiyamu sholatil fajri kana masyhuda. Berarti kayak gitu cuma ya. Kalau Quran al-fajri dikatakan sebagai aqim sholat fajr dirikan sholat subuh maka inna Quranul Fajr karena maksudnya maka bisa diartikan bahwa sesungguhnya mendirikan sholat subuh ini disaksikan dan dihadiri oleh para malaikat yang menulis amal dan mencatat menjaga
Kira-kira. Ya meskipun juga nanti ya disinilah kekayaan Al-Quran. Nanti tidak semua kata Al-Quran ini diartikan Al-Quran juga, ya tidak. Ya. Dan juga nanti ada yang di Al-Quran ini juga bacaan sholat. Ya. Misal di mursalat ya, mursalat apa? Mursalat Muzamil ya. Itu kan nanti kan ada di akhir Muzamil. Nah, Al-Muzamil 20 ya, 20 ayat ya. Ayat ke-20 itu nanti ada yang mengatakan Quran. Redaksinya Quran. Tapi maknanya atau yang dimaksud ya bukan Al-Quran relak ya. Oleh contoh ya. Ngalima alang tusuh kata pengalikum faqra'u ma tayassara minal Quran. Ini Quran ya. Nah, tayassara minal Quran ya memang Quran. Yang jelas itu kan tidak seluruhnya, tapi kan ayat-ayat yang Anda mampu ya. Nah, terus ini Al-Quran Al-Quran ya. Nah, tadi Quran yang tadi berarti sholat ya. Lah, kemungkinan juga nanti kemudian yang wa Quran al-Fajr, yang Quran al-Fajr karena masyuda ya di situ sebagai Quran. Yang dimaksud nanti berarti malah kembali kalau kita kembali ke awal tadi bahwa di ahli Yahudi nasnya ada ahli kitab, terus kemudian kita tidak ada ahli Quran ya nanti ahli itu ya orang yang sholat itu masuk ahli Quran nanti. Para penai nanti bisa menunjukkan ke sana. Misalnya. Gitu? Atau ada yang lain? Yang lain? Ada yang mau bertanya? Itu bisa semua? Kira-kira kita sampai kapan? Kalau belum berubah, kayaknya rencana kemarin UAS tanggal 12 atau 11 ya? Kalau 12 tanggal hari apa, Senin ya? Kalau nggak salah 12, 17 kalau nggak salah. Hari Senin tanggal 12. Ya 17 ya? 12 ya? Ya kemungkinan gitu ya. Nah, ini berarti kan masih monggo besok ketemu lagi atau tidak monggo. Manut. Ya? Terus nanti ya, okay. Nanti kemungkinan kalau tidak salah saya ngupload yang lain nanti ya. Saya ngupload yang lain tentang tajwid dan adab baca Al-Quran nanti. Ya, insyaallah. Dan nanti yang saya aktifkan untuk absen di situ, yang untuk ini tema ini saya upload, tapi nanti Pak hanya untuk bisa diambil materinya tok, tapi tidak untuk absennya seperti ini ya. Kira-kira itu karena kan kemarin ya. Ada yang mau tanya yang lain? Ya? Boleh. Bapak ini percaya nggak kalau orang meninggal terus ruhnya itu masih dirubah selama 40 hari? Gitu ya. Ya sebenarnya percaya tidak percaya ya. Sekarang gini. Nah, tapi saya kalau secara umum saya lebih tidak percaya ya. Kenapa kayak gitu? Nah nanti kan kalau kita kaitkan dengan adanya adzabul qabri, ya misal ya, kalau kita kaitkan dengan adzabul qabri berarti nanti orang yang dia berpotensi untuk dihukum di dalam kuburan berarti dia punya waktu kepenak istirahat selama 40 hari karena benar ya. Padahal menurut riwayat yang kuat ini bahwa ketika mayit itu dibawa, ini nyawa roh ikut ya. Ketika jenazah dia diletakkan dan kemudian ikut berbaring di
sisi jenazah pun. Dan ketika ditimbun rampung para pemakam dan pengiring sudah pulang, maka datanglah dua malaikat yang mendudukkan dia dengan ruh dan sebagainya untuk ditanya. Misalnya ketika kayak gitu, kira-kira kalau ruhnya masih di sana, maka yang ditanya hanya jasa dedok misalnya. Era mungkin bisa. Ya, nah, kalau jasad dan itu yang tertinggal, ya, atau misal ruhnya masih di sana, nanti kira-kira proses setelah para pengiring dan pengantar itu pulang, nanti yang diberikan hanya jasad kosong. Ya kira. Kalau jasad kosong, ya nanti bisa jadi secara akal nanti, seandainya kita kaitkan dengan tadi. Kalau kita kaitkan nanti setelah 40 hari dia pulang ke kuburan, jasad sudah hancur, dia malah pangling gitu, nyong wuduan kalau cara beda. Tapi yang jelas menurut riwayat yang sahih itu ya kayak gitu, bahwa ketika nanti mayit sudah dikuburkan dan para pelayan itu meninggalkan pemakaman, terus pemakaman pulang, maka ketika itu datanglah dua malaikat rumah mengatakan ya, yang mendudukkan mayit dan berpesan bahwa nanti akan ada dua munakis, dua yang akan memunakosah yang melahirkan jika ya, tapi jika tidak ya dipendung. Oleh sebab itu, ketika itu nanti kalau yang buruk ya nanti dia dipukul, dan hasil pukulan itu ceritanya sebagainya seluruh makhluk bisa mendengar kecuali jin dan manusia. Nah, kalau melihat penjelasan atau riwayatnya kayak gitu, kalau misal 40 hari, ya maka satu, kemudian kita ngopo kita dianjurkan untuk mensegerakan mengubur jenazah. Jika jenazah itu baik, maka kita mensegerakan kepada hal yang baik. Jika jenazah buruk, maka kita mensegerakan kepada hal yang buruk atau melakukan hal buruk dari pundakmu gitu. Berarti kalau yang malam Jumat terus ruhnya katanya bisa pulang itu enggak? Kalau yang malam Jumat bisa pulang, ada benarnya dan juga ya nanti ya itu juga masuk akal ya. Sekarang kan gini, tinggal pulangnya apa ya cara benarnya. Nah, kemudian istilah pulang ini pulang secara fisik atau tidak? Loh, kenapa kita kembali ke dunia kita? Karena kita ke sana belum pernah ya. Apa sudah pernah belum? Sekarang gini, kadang kita pulang ya, tapi kita masih di Wonosobo, benar ya? Iya, Pak. Hah? Nah, contohnya nanti Pemalang ya. Kadang Bali, tapi Bali kabari jaluk duit tok. Wonge sing nang Wonosobo, ngono lho. Cara penak. Lah, kenapa kembali lagi gitu, bahwa biasanya mayit malam Jumat, malam Lebaran dan sebagainya kembali ke keluarganya untuk meminta sangu lah cara penak ya, sangu doa dan sebagainya ya. Lah, ya saya tidak tahu pasti, tapi ada kemungkinan ya kondisi kayak gitu jika mereka tidak diberi reses. Kalau mereka diberi reses, mereka bisa pulang dengan jasadnya. Tapi ketika mereka tidak punya reses, untuk yang tidak bahagia lagi di dalam penjara, kalau tidak ada reses tidak boleh dikeluarkan keluar dari penjara untuk pulang ke keluarganya, kecuali pulangnya menggunakan pesan, telegram atau sebagainya. Nah, cara misalnya kayak gitu. Ini cara pemahaman dunia kita. Nah, tapi kenyataannya sebenarnya kayak apa? Terus terang saya belum tidak tahu loh, karena belum pernah ya, belum pernah. Gitu. Kalau mati suri Pak. Kalau mati suri yang ditanyakan apanya? Enggak. Itu salah satu takdir atau gimana? Ya sebenarnya gini. Kalau yang dinamakan takdir, cara saya, yang namanya takdir hal-hal yang sudah terjadi pada kita atau pada dunia kita, itu takdir. Tapi hal yang belum terjadi itu bisa jadi sudah disurati, di suratan Tuhan atau di kodok, ditentukan Tuhan atau belum. Lah, di suratan Tuhan ini sudah menjadi qadar atau belum, ini juga perlu kita tanyakan ya. Dengan kata lain, contoh rancangan undang-undang
ini bisa menjadi undang-undang temenan, ya. Dan setelah menjadi undang-undang temenan ini bisa menjadi suatu ketentuan, ya. Dan bisa jadi pelaksanaannya juga tidak sesuai dengan undang-undang temenan. Paham maksud? Nah, begitu juga ketika rancangan undang-undang Tuhan ini sebelum diplenokan, maka dia baru rancangan undang-undang kodok. Nah kemudian sudah diplenokan menjadi kodar. Ya kemudian ada yang mengatakan dan mungkin juga itu yang diturunkan setiap nisfu Sa'ban ke langit dunia, nah misal. Tapi ya yang sebenarnya saya tidak ngerti. Nah kemudian ketika apa yang sudah ditetapkan itu kok terjadi sesuai dengan ketetapan, sudah terjadi di dunia nyata sesuai dengan ketetapan, itulah takdir. Tapi apa yang sudah ditetapkan dan belum terjadi, menurut saya belum takdir, karena kita belum tahu finishnya kayak apa, gitu ya. Ya. Istilahnya itu kayak Kak. Yang pertama, jadi berkaitan dengan orang mati suri. Bapak percaya nggak kalau orang mati suri itu kan kadang-kadang ada yang mengada-ngada sampai dia juga gitu ya Pak ya, katanya ketemu sama diperlihatkan neraka, diperlihatkan surga. Yang mau saya tanyakan Pak, tadi ada kata Bapak, kalau orang yang rohnya disiksa berarti kan dia di penjara kan Pak? Ya. Nah kalau di penjara bagaimana bisa dia sampai lihat neraka surga gitu? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua Pak, itu Pak, gimana Pak? Hah? Oh ya, yang kedua gini Pak, kan udah ada orang yang meninggal ya Pak ya. Kadang itu ada sama keluarga atau saudara itu yang melihat arwahnya gitu ya Pak ya. Yang mau saya tanyakan Pak, itu beneran arwahnya atau setan yang menyerupai bentuk arwah tersebut Pak? Itu. Oke. Ada yang mau membantu jawab? Ada. Berkaitan dengan mati suri, tadi pertama takdir atau tidak ya? Yang takdir tadi sudah ya. Berkaitan dengan mati suri. Sekarang gini sebenarnya, mati suri bisa melihat surga, neraka atau sebagainya. Tidak usah jauh-jauh lah, karena kita belum pernah mati suri. Ya. Ya. Sekarang gini, Anda tidur bermimpi ya. Ketika Anda bermimpi dan Anda masuk ke suatu taman yang indah, apakah teman Anda yang ketika Anda bermimpi indah itu ketumpangan sikilmu, dia merasakan taman yang indah? Gitu ya. Padahal dia ya satu. Bisa jadi Anda sedang bermimpi dan Anda ini doyak-oyak ulo ibu apa anaconda atau sebagainya ya. Dan teman Anda yang tidur bareng dengan Anda ini dijotosi ndase nang sampean. Apakah dia merasa takutnya dikejar-kejar pun ular? Kemungkinan mati suri kayak gitu ya. Nah, dengan katanya ada benar atau tidaknya, ya kita tidak tahu secara pasti, tapi ibaratnya kayak gitu. Nah, ketika tidur kayak gitu, dia tidur mimpi, Anda tidur mimpi bertemu si dia, pacar Anda kira ada duit, kira-kira bisa jadi benar dia lagi tidak ada duit ya. Bisa jadi Anda meh diputus, ya bisa jadi ya, dan lain sebagainya. Dan bisa hanya kembang sebagainya atau hanya sebagai peringatan-peringatan. Tapi yang jelas apapun yang kita lihat ketika itu ya tidak ya cara berpikir tidak semuanya totalitas. Tidak semuanya totalitas. Memang ada yang totalitas dan ada yang tidak. Gitu ya. Nah, terus berkaitan dengan tadi kaitannya mati suri dengan surga dan neraka padahal masih di penjara ya. Ini sebenarnya konteksnya konteks berbeda ya. Karena ketika saya mengatakan bahwa rohnya di penjara itu tadi kan ketika mengatakan tadi dia menanyakan ketika malam Jumat sebagainya bisa pulang temenan atau tidak. Nah, sekarang kalau pulang temenan ya, kira-kira bagaimana jika dia adalah ruhnya orang yang jelek perbuatannya kan ya dalam hukuman kan berarti kan di penjara ya. Nah, kalau tidak reses tidak bisa pulang. Nah, sehingga sebenarnya kalau yang kaitannya dengan itu agak berbeda sebenarnya ya. Nah, karena tadi yang konteksnya tadi bukan di konteks mati suri, tapi mati tenanan ya. Kita mati tenanan. Itu. Nah, terus kemudian entah itu mati suri atau tidak atau kita biasa melihat roh
ruh itu ruh seseorang itu tenan itu atau tidak. Nah ini juga sulit. Ya sulitnya apa? Ruh itu kan hal yang gaib. Misal seandainya kita mengatakan itu ruh, ketika dia melihat, apa yang dia lihat? Apa kira-kira? Dia melihat apa? Wujud apa? Wujud sebenarnya ini saya tanya kayak. Ya. Kalau saya sendiri itu kan tadi waktu lagi saya itu, yaitu diperlihatkan wujud dari orang tua yang meninggal. Ya. Ya, nah itu salah satu. Nah waktu desa itu jadi ini Pak, saya udah itu ini saya udah dijemput sama ibu saya. Gitu. Ya. Yang mau saya tanyakan itu setan atau yang bener ruhnya itu Pak. Nah, sebenarnya kalau secara sebenarnya ya, itu siapa? Ya, saya tidak bisa memastikan. Tidak bisa memastikan. Karena gini, ya, ada yang kayak gitu, ya. Dan kemudian yang jemput dia tenan atau tidak, saya tidak paham. Tapi untuk nas yang soheh, ya, ya, ini siapapun misalnya kalau yang keagamaan yang soheh yang menyatakannya siapapun yang bertemu dengan saya baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar maka dia benar-benar bertemu dengan saya. Ini hadisnya Nabi ya. Nabi mengatakan kayak gitu. Nah maksudnya apa? Siapapun yang bertemu dengan saya Nabi baik dalam kondisi tidur ngimpi ketemu Nabi maupun dalam kondisi terbangun maka yang ditemukan itu benar-benar beliau. Nah untuk yang lain ini tidak ada nas soheh. Maka karena tidak ada nas soheh maka itu tergantung kepada kondisi masing-masing. Contoh, Anda bisa jadi tidak bertemu dia, usuk pun menjadi dia. Karena apa? Begitu kangen gitu ya. Nah, kalau kondisi ini kayak gitu, maka itu adalah khayalan. Hanya usuk gitu ya. Tahu? Nah, misal. Tapi bisa jadi kita meruh dia dan dia memang benar di hadapan kita, tapi kita tidak meruh, itu juga bisa. Kenapa? Karena kita terlalu tenggelam dalam dunia lain, masalah lain gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi bisa jadi kita meruh dia dan memang benar-benar dia. Ya dengan kata bisa jadi kita meruh dia bukan dia, kita meruh dia tapi memang dia, benar-benar dia, dan bisa jadi dia tapi kita tidak meruh dia, itu juga bisa. Lah, itu tergantung pada kondisi dan situasi yang ada. Menurut saya kayak gitu menurut saya. Nah, karena kalau secara kepastian, ya yang ada yang dalil yang pasti ya itu tadi berkaitan dengan Nabi kita, gitu ya. Yang lain? Ya. Siksa kubur. Ya tinggal kita mau mempercayai yang mana. Loh, sekarang kan gini, ya. Sekarang gini. Anda pernah bermimpi enggak? Hah? Anda pernah bermimpi enggak? Hah? Mimpi apa? Contoh, kalau Anda mimpi buruk, ya. Kalau Anda mimpi buruk, fisik Anda bangun itu sayah enggak? Ikut susah enggak? Kalau mimpi baik, ada enggak pengaruh ke fisik kita? Misalnya. Nah, kalau siksa kubur ya kemungkinan ngono. Kalau hanya kira-kira ya. Kalau hanya siksa hanya ke fisik saja, kira-kira ya. Terlalu pengaruh ya, karena yang bisa merasakan roh. Kalau ke roh saja, jasanya juga tidak, ya tidak, karena dia itu sudah kembali. Mungkin angel apa penake kayak ngono kowe. Nah, coba kita bayangkan ketika kenapa kalau Anda mimpi buruk dan kondisi buruk banget sampai Anda terbangun pun masih kadang misal ya doyo apa ngono atau ana lindu atau ana apa tsunami ndelok ngimpi iku setelah sadar Anda juga masih koyo bar pelayon gitu. Padahal itu yang dialami oleh alam
ruh, hanya sumpah sebagainya saya tidak paham ya. Tapi fisik kita tidak, fisik kita tidak mengalami apa geletak di kan gitu tuh. Tapi kenapa ketika purna itu fisik kita juga terkena dampak rekosone bareng, padahal fisik kita tidak ikut lari-lari kemana-mana. Kira-kira itu. Ya lebih lanjut ada perkembangan gimana ya? Tidak bisa jawab secara pasti karena juga tidak ngerti ya. Ada artinya. Dan itu dan kalau melalui literasi yang ada juga nanti bingung juga ya. Penaknya ya secara akal kayak akal-akalan gitu. Terus kamu apa? Hah? Konsep apa? Menurut pandangan siapa? Pandangan apa? Karena kan kita beda-beda. Nah, kemudian cara pena kayak gini. Ya, mohon maaf ya. Ini berbisa manusia kita pindahin lagi. Bakwan saja atau kalau tidak bakwan ya ke Purbalingga ya. Tahu teroris ya ada ya? Enggak? Tahu teroris ada enggak Purbalingga? Iya, tahu teroris. Anaknya apa? Tahu berontak. Tahu berontak. Itu tahu berontak ini 3 lapis atau hanya 2 atau sebagainya. Ini tergantung dari sisi mana kita mandang. Nah sehingga kalau ya, berkaitan ya sukma, ya, raga, sukma dan nyawa ya. Nah ini dari pandangan apa? Apa hanya 3 atau yang lain? Kalau misal sekarang kita menganggap bahwa raga kita ada raga, sukma dan nyawa. Pengetahuan kita di mana? Ikut ke sukma, ikut ke raga, apa ikut ke nyawa? Monggo. Gak ngeleng kenapa nunggu? Nah terus kemudian, oke, kalau itu angel sudahlah. Sekarang kalau kita hanya, makanya kan sudut pandang apa? Karena setiap sudut keilmuan itu punya gaya memandang dan punya. Ya, oleh sebab itu maka ketika kita memandangnya sebagai keilmuan apa nanti monggo. Kira-kira ya, kalau raga, sukma, nyawa. Rasa cinta Anda kepada kekasih Anda itu di mana? Di raga kah? Raga adalah tidak ubahnya seperti boneka-boneka etalase. Kalau di nyawa, senang dan tidak, nyawa kok raga juga lah. Sukma kapan dapat bagiannya? Kira-kira. Ada yang jawab, bisa jawab, monggo. Saya tidak bisa nih. Ya. Ya tergantung ketindihan temenan atau ketindihan apa kan ngono. Ini juga ketindihan kan perno-perno ya. 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 Lah ya Anda maksudnya kan yang dia maksud ketindihan temenan atau ketindihan apa kan emang ya. Karena kalau ketindihan bantal ya biasa, kalau ketindihan batinnya ya remak kan ya enggak bisa. Lah kalau tindian lagi ya Bu ya. Ya tindian ya sebenarnya enggak masalah tindian ini jadi enggak begitu sulit lagi ibaratnya lah ya. Anda ngalamun kemudian saya ngalamun terus entah mau kemana pikirannya kosong, kira-kira kepenak apa orang ngono gitu. Yang mau Anda tanyakan mau apa? Makhluk gaib atau tidak gitu? Hah? Nah sekarang kelihatan enggak ngono wae. Lah ya gaib berarti ngono wae penake ya. Tapi kan coba bisa kayak itu Pak. Hah? Badannya nggak ada digerakin gitu. Lah iya, yang tidak bisa digerakkan kan badan Anda. Lah yang tindian itu faktor tindiannya sama ana. Cara penake. Lah sehingga kalau itu makhluk gaib ya gaib. Ya karena apa? Yang nindihi siapa sampean ki sapa? Kan ngono to? Yang tidak bisa bergerak kan fisik Anda. Lah fisik Anda tidak bisa bergerak, cara penake ya kemungkinan.
fisik Anda tidak bisa bergerak karena sesuatu hal yang lain, no? Ya. Ya, yang menyebabkan fisik Anda tidak bisa bergerak, pertanyaannya tidak terlihat apa enggak? Ya, kalau tidak terlihat berarti yang menyebabkan fisik Anda tidak bisa bergerak rakaton, no? Goib ya. Sebab mungkin kali ketika Anda tindin kok ngerti cimit ya. Cimit. Lalu kemudian kan ada yang melihat. Ya, ada yang melihat itu kan bagi kelompok-kelompok tertentu dan kemungkinan yang menurut mereka yang bisa melihatnya itu tidak goib kan. Gitu. Karena apa? Ibarat gini aja, uang yang ada di ATM bagi kita sekarang adalah goib. Tapi ketika kita sudah memasukkan kartu ATM dan kemudian kita memencet nominal angka kemudian keluar uang, maka uang itu menjadi nyata. Bisa. Tapi selama kita belum bisa melihat kenyataan, ya itu dari masih goib. Gitu? Oke, sebenarnya ya. Ya, mohon maaf aja. Bila itu ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.